الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Al-Muddathir sebagai kelanjutan dari surat Al-Muzammil, surat yang turun di Makkah. Ya, maknanya Al-Muzammil dan Al-Muddathir hampir sama, yaitu orang yang berselimut. Diceritakan bahwa Abu Salamah bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Jabir berkata, akan saya beritahukan engkau apa yang saya ketahui dari Rasulullah SAW. Di mana bayangkan Jabir bin Abdullah ini sebenarnya masuk Islamnya agak akhir ya, itu ya. Masuk Islamnya agak akhir Jabir bin Abdullah, bukan dari awal di Mekah. Sudah Nabi sudah mau meninggal dia masuk Islam, tapi dia mendapatkan informasi mengenai misalnya surat Al-Muddathir. Dan Jabir bin Abdullah meriwayatkan hajinya Nabi, haji wada yang diriwayatkan oleh Muslim, lengkap mulai dari keberangkatan sampai pulang. Sehingga itu merupakan hadis utama sebagai acuan untuk haji wadanya Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah, begitu ya. Jadi sahabat itu meskipun terakhir, tapi dapatnya banyak, gitu ya. Sahabat itu misalnya masuk Islamnya terakhir, tapi dapatnya banyak, gitu ya. Bukan lalu masuk Islam, lalu ya yang penting kan ada masuk Islam, dah enak nanti ya apa ya sudahlah lah. Lalu dah begitu. Masuk Islam itu karena keyakinan. Masuk Islam itu karena ingin mencari sesuatu yang penting, yang baik, yang bermanfaat buat dirinya, sehingga dia masuk Islam. Langsung dia tahu mengenai Nabi, bukan hanya haji wada saja yang tadi saya katakan, tapi juga pada waktu Nabi baru terima wahyu. Baik, apa yang katakan Rasulullah SAW, jawartu bi Hira, saya selalu di gua Hira ya. Saat selesai saya berdiam di sana, saya turun. Lalu kemudian saya mendengar ada suara yang memanggil saya. Saya lihat sebelah kanan tidak ada apa-apa. Gitu ya. Saya lihat sebelah kanan tidak ada suara. Lalu kemudian saya sebelah kiri juga tidak ada apa-apa. Lalu saya lihat depan tidak ada apa-apa, belakang juga tidak apa-apa. Saya melihat ke atas, saya melihat sesuatu pemandangan yang begitu hebat, yaitu malaikat Jibril. Di sini tidak beliau katakan apa yang beliau lihat untuk hadis ini. Fara'aitu syai'an, saya melihat sesuatu yang membuat beliau ketakutan. Maka beliau segera menemui Khadijah dan berkata, dathiruni, gitu ya. Wasubu alayya ma'an baridan, selimuti saya dan berikan air dingin pada saya. Maka mereka memberi Nabi SAW, menyelimuti beliau dengan kain
dan memberi beliau air dingin. Terus kemudian turunlah ayat ya ayyuhal muddatsir. Kita cari hadis yang lainnya. Di sini terjul dari Jabir bilang, saya mendengar, kata Rasulullah SAW, ada suatu suara dari langit. Lalu saya lihat atas saya, ternyata malaikat yang datang ke Gua Hira itu duduk di atas kursinya di antara langit dan bumi. Nah, gitu ya. Kemudian fajastu, gitu ya, minhu hatta hawaitu ilal ardi. Nah, gitu ya. Saya ketakutan. Nah, gitu ya. Maka sampai saya terjatuh ke tanah. Nah, hawaitu ilal ardi. Nah, begitu. Faji'tu ila ahli, saya lalu kemudian menemui keluarga saya dan berkata zamiluni. Nah, begitu. Perlu saya sisipkan di sini bahwa Khadijah sebelum Nabi SAW menjadi nabi, sebelum kawin dengan Nabi SAW, sebelum kawin, Khadijah di situ ada sekelompok orang perempuan di Mekah. Lalu ada seorang Yahudi berkata, sekarang sudah dekat waktunya Nabi akhir zaman datang. Maka siapa di antara kalian yang bisa mengawini Nabi itu beruntung. Nah, gitu. Jadi saat Rasulullah SAW itu mengalami hal semacam ini, beliau ketakutan. Khadijah mengatakan, kamu tidak usah takut. Kamu kan membantu orang, menjamu tamu, gitu ya, membantu para janda. Gitu ya, tidak usah takut. Nah, itu di Bukhari. Tapi ada lagi riwayat mengatakan wa antan nabi, kamu itu nabi. Nah, jadi Khadijah itu sudah tahu bahwa yang mau dia kawini itu adalah seorang nabi sebelum Nabi tahu kalau dia mau jadi nabi. Gitu ya. Jadi Khadijah itu sudah tahu bahwa ini akan menjadi nabi sebelum beliau menjadi nabi. Lah, begitu ceritanya. Jadi hendaknya kita memahami bahwa kepada siapa Allah Ta'ala mengawinkan nabinya. Nah, gitu ya, kepada orang yang akan, gitu ya, akan menopang beliau, membela beliau sebagai seorang utusan Allah Ta'ala. Lah, dengan kata lain, Khadijah itu mau menjadi hamba Allah Ta'ala. Lah, kalau orang tidak mau jadi hamba Allah Ta'ala, terus kenapa bawa uang sak koper? Oh ya enggak. Sertifikat, ya enggak. Oh apa? Ya bawa risalah, buat apa? Nah, gitu loh. Begitu ya. Misalnya ada orang tahu yang gaib barangkali lah. Lalu dia bisa menerawang. Nah, begitu ya. Misalnya ada dukun misalnya kalau ngomong mesti benar misalnya. Lalu dia berkata, nanti anak ini mau jadi orang kaya lah ini. Nah, misalnya. Tapi Khadijah tidak tertarik dengan semacam itu. Gitu ya. Dia tertarik ada seorang yang mau jadi nabi. Nabi itu apa? Utusan Allah Ta'ala. Kenapa kalau utusan Allah Ta'ala? Karena dia mau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Kenapa risalah dari Allah Ta'ala itu? Ya risalah itu isinya mentaati Allah Ta'ala. Ya itu yang saya butuhkan karena saya mau mentaati Allah Ta'ala. Loh, begitu loh panjangnya itu. Begitu loh panjangnya itu begitu. Ya sudah itu. Mau kawin Nabi karena beliau mau mentaati Allah Ta'ala lah. Jadi sewaktu beliau jadi nabi, lalu beliau mendapatkan kesulitan oleh Khadijah ditopang secara materi dan moral. Secara materi dan moral, uangnya keluar, moralnya juga keluar membela. Itu ceritanya. Gitu ya. Itulah yang terjadi. Kalau Abu Talib lain. Abu Talib itu membela Nabi sebagai keluarga. Orang lain juga membela kok, bukan hanya Abu Talib. Orang lain juga bela keluarganya. Begitu ya, semua orang itu dibela oleh keluarganya. Begitu, Abu Bakar ada yang bela, semuanya ada yang bela lah. Begitu loh. Jadi bukan hanya Abu Talib saja, semua itu bela keluarganya. Dalam konteks membela keluarga, bukan membela agama, tidak, membela keluarga. Karena mereka tidak mau keluarganya dipukuli misalnya, enggak. Jadi yang mereka bela itu dalam konteks membela keluarga mereka. Semua, bukan hanya Abu Talib, semua membela lah. Jadi Abu Talib tidak sangat istimewa. Begitu ya, tetapi karena yang beliau bela adalah seorang nabi, beliau kemudian diringankan azabnya, tapi tetap diadab. Lain dengan Khadijah.
Begitu ya. Dan dengan Khadijah, Khadijah itu punya uang loh, begitu loh. Itu jangan diremehkan. Begitu loh. Abu Thalib tidak punya. Abu Thalib itu satu-satunya orang di Mekah yang tidak punya uang tapi dihormati. Nah, gitu ya, satu-satunya orang di Mekah yang tidak punya uang tapi dihormati. Kenapa? Karena beliau anaknya Abdul Muttalib. Khadijah bintu Khuwailid. Nah, gitu ya. Khadijah itu ayahnya tokoh. Gitu ya. Waktu ada pengangkatan raja Yaman yang berangkat itu 3 orang. Abdul Muttalib, lalu Khadijah, ayahnya Khadijah, lalu 1 orang lagi. 3 orang tokoh berangkat ke gitu ya, ke Yaman. Nah, jadi tokoh memang gitu ya. Jadi mereka sebagai tokoh loh, begitu loh. Nah, begitu. Ini yang mesti kita fahami bahwa Khadijah itu punya keistimewaan gitu ya, dibanding Abu Thalib. Abu Thalib juga orang lain ngerjakan, tapi Khadijah tidak. Gitu ya. Beliau punya uang secara materi dan beliau mengawini Nabi karena beliau mau jadi Nabi. Artinya karena beliau mau membela agama Allah Ta'ala sebelum Nabi jadi Nabi. Makanya nantinya waktu Nabi SAW itu yang sudah kita baca pada surat sebelumnya Al-Muzammil, waktu beliau ketakutan oleh Khadijah diajak ke sepupu beliau Waraqah bin Naufal yang notabene tahu mengenai isinya Taurat, bisa membaca Taurat dan Injil dalam bahasa Ibrani lah, kan begitu. Jadi Khadijah bukan orang bodoh. Nah, ya. Khadijah itu orang pintar, gitu ya, karena dia punya sepupu yang pintar. Begitu ya, karena dia punya sepupu yang pintar. Nah, sama dengan Kartini. Kartini itu saudaranya pintar, gitu ya. Dia bisa menguasai sekian puluh bahasa waktu itu loh ya. Kalau sekarang biasa, gitu ya. Waktu itu loh, gitu ya, lebih dari 100 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu katakan, menguasai sekian bahasa. Lalu dia menjadi penerjemah, interpreter, pada waktu konferensi Liga Bangsa-Bangsa, gitu ya, di Perancis. Nah, Liga Bangsa-Bangsa sudah Perang Dunia Kedua, mereka bertemu di Perancis, gitu, di Paris, ya. Siapa yang interpreternya? Saudaranya Kartini. Nah, jadi tidak beda-beda jauh, gitu ya, gitu loh. Jadi bukan lalu Kartini itu siapa? Kartini pintar, saudaranya pintar kok, dan dia punya suatu koran kalau tidak salah, gitu, ada koran lah. Jadi orangnya sudah internasional waktu itu. Gitu ya, orangnya sudah internasional, menguasai 20 bahasa. Kalau dia bisa dihidupkan lagi sekarang jadi presiden mungkin. Nah, begitu ya, udah gampang loh. Begitu ya, orang menguasai sekian bahasa itu berarti orang itu pintar. Orang menguasai 2 bahasa saja, gitu ya, atau katakan 3 bahasa, 1 bahasa dia pakai, 2 bahasa lain dia kuasai, sudah pintar. Pakai sekian bahasa lah. Ini penting kita pahami. Jadi agama ini membutuhkan orang-orang yang merasa mulia, gitu ya, merasa mulia kalau dia mengetahui Islam lah. Saya ulangi lagi ya, agama ini membutuhkan orang-orang yang dia itu merasa mulia kalau dia memahami Islam loh, gitu ya. Jangan sampai isinya agama ini orang-orang yang tidak merasa mulia kalau mengetahui Islam. Anda dari mana? Ya, saya cuma dari pondok loh. Kok cuma lah? Begitu ya, kok cuma dari pondok. Dulu ada seorang kiai ditunjukkan huruf Latin, bisa baca? Oh, enggak bisa saya. Gitu ya, oh, buta huruf. Ini bahasa Arab, bisa baca? Saya bisa, buta huruf Anda. Nah, gitu ya, orang enggak bisa bahasa Latin, buta huruf. Dia enggak bisa bahasa Arab lah. Nah, sekarang bagaimana? Dibalik sekarang. Sekarang orang gitu ya, kalau udah bisa bahasa Latin buta huruf. Lah kalau udah bisa bahasa Arab bukan buta huruf, ya buta huruf sama saja. Oh enggak, saya tidak buta huruf. Apa? Ya saya bisa baca Al-Quran. Itu namanya buta huruf karena ada harokatnya. Orang bisa bahasa Arab itu kalau baca bahasa Arab tidak pakai harokat lah. Itu namanya bisa bahasa Arab. Begitu ya. Kalau pakai harokat ya semua orang bisa lah. Kalau tidak pakai harokat dia bisa baca, itu namanya bisa. Kalau pakai harokat memang ada alif baca A, gampang toh. Kita alif baca A, dhamma baca U, kasrah baca E, gampang, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada harokatnya dan dia bisa baca, itu namanya bisa membaca. Nah, jadi kita itu masuk kategori buta huruf dalam membaca bahasa Arab. Nah, begitu loh, buta huruf.
Tidak bisa bahasa Arab kita lah. Karena itu suatu keberhasilan, kesuksesan orang kafir mengeluarkan kita dari berbangga dengan agama. Hasilnya kita kan tidak bisa bahasa Arab, kan sudah betul itu, kan sudah bagus. Begitu ya. Jadi dia ngertinya itu jamaian, banyak temannya. Begitu ya. Anda tidak bisa bahasa Arab, oh banyak yang tidak ngerti. Jadi jamaian loh, tidak boleh. Begitu ya. Jangan kita lalu karena banyak yang tidak ngerti itu benar loh, tidak boleh. Nah, begitu ya. Salah, harus bisa. Lihat Khadijah, dia bisa membela Nabi waktu Nabi merasa sedih. Nah, baik. Saya lanjutkan. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah. Jangan selimutan terus lah. Harus muncul lah. Begitu ya. Jangan selimutan terus. Yang buka langgar siapa nanti lah. Begitu ya, harus bangun. Fa'anzir. Begitu ya. Allah mengatakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Bangun dan berikan peringatan. Begitu ya. Ini yang Nabi Allah tadi ingatkan juga kita semua, wahai orang beriman, wahai orang muslim, wahai orang yang bangga dengan Islam, merasa bangga dengan Islam, qum bangkit fa'anzir. Itu ya, memberikan peringatan mengenai akhirat. Nah, memberikan peringatan untuk kembali kepada Allah Ta'ala lah. Nanti yang ngatur Allah Ta'ala. Gitu. Nasib kita itu di tangan amal soleh kita. Gitu. Nasib kita, gitu ya, kebaikan kita dunia akhirat itu berada di perbuatan soleh kita. Kalau kita punya amal soleh yang banyak, itulah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Nah, gitu. Bukan orang lain lah. Orang lain dia baik buat dia pintar buat dia, gitu ya, dia punya uang buat dia. Begitu loh. Jangan kita berpegang pada pintarnya orang lain, baiknya orang lain, hebatnya orang lain. Ada apa lah? Begitu ya. Kita tuh bagaimana? Kita telah dikasih kemampuan untuk memohon pada Allah Ta'ala, bukan orang lain. Orang lain itu tidak ada hubungannya. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Allah Ta'ala. Kenapa dibesarkan Allah Ta'ala? Karena dia yang punya kekuatan. Begitu ya, Allah Ta'ala itu punya kekuatan. Nah, kita lihat di dunia ini saja, siapa orang yang punya kekuatan jangan diremehkan. Begitu ya, siapa orang yang punya kekuatan jangan diremehkan loh. Begitu ya. Loh ini kan saya itu kan benar. Kebenaran itu bisa dikalahkan oleh kekuatan. Loh bagaimana loh? Kalau kebenaran tidak dilatar belakang oleh kekuatan, ya jadi kalah kebenarannya. Gitu loh. Jadi di dunia ini jangan bicara kebenaran, bicara kuat atau tidak lah. Begitu ya. Bicara kuat atau tidak, jangan bicara kebenaran. Begitu ya. Benar itu semua orang sudah tahu kalau itu benar. Nah, tapi saya tanya, kalau Anda benar, mana kekuatannya? Nah, begitu ya. Mana kekuatannya? Nah, kebenaran dikalahkan oleh kebatilan yang punya kekuatan. Jadi bagaimana? Yang punya kebenaran harus punya kekuatan. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, perhatikan, Allah Ta'ala itu punya sifat aziz, mulia, azizun hakim, azizun ghafur, azizun rahim, azizun alim lah. Ada yang mengawali sifat aziz? Tidak ada, kecuali satu, qawi. Nah, kuat dulu baru aziz. Kalau tidak kuat tidak aziz. Begitu ya. Ada orang misalnya, ini orang pinter, ini orang hebat, ini orang kaya, di atas tempat tidur, bagaimana? Tidak bisa. Ini orang pinter, ahli bedah ya, orang bisa bedah orang. Loh, ini orang pinter nih, ini presiden ini. Oh ini ya terus kenapa? Di atas tempat tidur, buat apa? Nah, kalau sudah kuat, barulah. Gitu ya, jadi aziz, dia jadi mulia lah. Kalau soal kebenaran saja, makanya Allah Ta'ala itu dia mengawali zatnya dengan qawi, kuat. Setelah Allah Ta'ala itu jadi kuat, semua yang Allah Ta'ala kerjakan jadi benar. Nah, begitu ya. Semua yang Allah Ta'ala kerjakan jadi benar, kan dia kuat. Nah, begitu ya. Kan dia kuat, semua yang dia kerjakan benar lah. Lah kalau kita enggak, kita lemah, tidak kuat. Jadi kita harus bergantung dengan kekuatannya Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia disebut as-samad, tempat bergantung Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wa thiyabaka fatahhir. Baju harus dibersihkan, jangan sampai ada najis, jangan sampai berasal dari harta yang haram. Wa rujza fahjur.
dan kemaksiatan itu tinggalkan. Nah, jadi di sini saya ulangi lagi, ada qum, berdirilah, bangkit, fa'anzir. Lalu wa rabbaka fakabbir, besarkan Allah Taala. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan bajumu. Nah, gitu ya. Wa rujza fahjur, dan kemaksiatan itu tinggalkan. Nah, gitu ya. Lalu wala tamnun tastakthir, jangan memberi dan kemudian kepingin kembalinya itu banyak, jangan. Nah, ini lemah berarti. Lemah. Lihat ya, lihat asal mula orang itu. Jadi ini semua merupakan gabungan ya, gitu ya. Gabungan dari tahapan menuju kemuliaan. Yaitu memberikan peringatan, pertama bangkit, lalu memberikan peringatan kepada manusia, gitu ya. Lalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, lalu membersihkan bajunya, gitu ya. Lalu menjauhi maksiat, gitu ya. Lalu kemudian jangan mengharap sesuatu, memberi tapi kembalinya banyak, tidak boleh. Itu orang lemah. Orang yang kuat itu dia memberi dan mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa memberi pada manusia tapi balasannya dari Allah taala. Tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau memberi balasannya dari manusia, jangan, tidak boleh. Gitu. Akhirnya apa? Riba. Riba itu karena dia kepingin banyak. Jadi sebenarnya orang yang tastakthir ini orang yang ngasih. Gitu ya. Orang ini kerjanya bayar bunga lah, gitu ya. Itu yang terjadi, gitu ya. Bank itu uangnya tidak banyak, gitu ya. Uang kita letakkan di bank, terima kasih banknya, kasih voucher kita segala macam lah, gitu ya. Lalu uang kita, masalahnya dia bisa lebih jahat dari kita, nah, begitu ya. Masalahnya dia bisa lebih jahat dari kita, kan begitu. Sehingga dia menggunakan uang kita dalam beli perlu sepeda motor, saya kasih, nanti Anda bayar ke saya ya. Nah, tidak bayar tak kejar sampean. Nah, gitu. Ya, orang beli mobil ya begitu sama. Nah, begitu. Jadi kerjanya dia begitu. Gitu ya. Orang punya mau beli rumah, bayar ke dia. Itu yang mau dia kejar. Tapi kalau mau ngutangi korporasi bahaya, perusahaannya tutup nanti banknya rugi banyak. Nah, lebih baik KPR ini saja kecil-kecil tapi kan jutaan jumlahnya lah, begitu ya. Jutaan berarti triliunan, nah, kan begitu. Lebih baik begitulah. Nah, dia mengambil uangnya masyarakat, begitu ya. Kalau mau ngambil uang jangan banyak-banyak, ke ATM aja lah. Nah, ini 100 juta, ke cabang saja lah, gitu ya. Mana cabangnya, gitu ya. Repot, gitu ya. Cabangnya sedikit, gitu ya. Bisa kita ngambil miliaran, gitu ya. Mau transfer miliaran, buat siapa Pak? Lah ditanya, lu ini uang saya kok, Anda kok menyantik tanya-tanya lah, gitu ya. Udah bisa loh, uangnya masih banyak, orang ngambil uang ditanya buat apa? Nah, begitu ya. Saya mau beli rumah, terserah mau saya buang ke sungai uang saya, kok Anda kok tanya mau buat apa? Nah, misalnya lah, begitu loh. Karena dia perlu menjalankan banknya dengan uang kita, itulah yang terjadi. Begitu ya. Inilah Islam mengajarkan kepada kita untuk aktif di dalam memberikan peringatan kepada manusia agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, buat apa kembali kepada Allah taala? Karena yang besar itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita mesti suci. Baju kita suci, makanan kita suci, semuanya bersih dari yang diharamkan. Begitu ya. Semuanya bersih dari yang diharamkan. Gitu ya. Lalu kemudian kotoran dosa jauhi, jangan sampai kita dikotori oleh maksiat. Lalu jangan memberi karena mengharap kembali, harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wali rabbika fasbir, sabar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, sabar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu hidup untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kok harus dicari ridhonya Subhanahu wa taala? Saya ulangi berkali-kali.
bahwa karena Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki segala kekuatan. Artinya yang memiliki kemuliaan itu Allah taala. Begitu ya. Ya, fa inal izzata lillahi jami'an. Kemuliaan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimiliki oleh yang lainnya lah. Jadi bagaimana? Jadi hendaknya kita itu dalam hidup berbuat, gitu ya, berbuat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala lah. Begitu ya. Kalau kita itu berbuat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, misalnya mendirikan salat loh. Gitu ya. Mendirikan salat itu apa? Pada waktunya, caranya lah. Begitu loh. Nanti Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan kita. Begitu ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan segala rezeki kita dicukupi lah. Kita itu tinggal di negara, di tempat, di tanah di mana penduduknya itu sudah menyembah Allah Ta'ala ratusan tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Adapun Eropa 1000 tahun yang lalu masih dalam. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan ratusan tahun yang lalu? Sama saja lah. Begitu ya. Orang Eropa itu masih karena dia tidak ada bahan alamnya, bahan bakunya, bahan alamnya, sumber daya alamnya, tidak banyak. Apa yang terjadi? Mereka harus kemanapun ke dunia ini. Gula, ayo saya tanya sekarang orang gitu ya, mana ada gula di Eropa? Tidak ada, gitu ya. Tidak ada gula. Kopi, tidak ada kopi. Ya sudah, teh tidak ada. Rokok, tembakau tidak ada. Narkoba ada. Di sini narkoba ada. Kita mau nanam segala macam bentuk narkoba bisa, kopi bisa. Lah, semua ada di sini. Kita mau nanam apa di Eropa? Paling banter bunga. Lah, mau makan bunga kita. Lah, bisa. Lah, begitu ya. Paling banter bunga. Semua makanan bumbu dah ada. Nah, coklat. Wah, coklat dari Swiss. Coklatnya dari mana? Dari Indonesia coklatnya. Begitu ya. Semuanya itu dari kita lah. Rezeki lah. Mereka meremehkan kita, tidak pinter, bodoh. Ya memang tidak usah pinter, semuanya ada lah. Begitu ya. Semuanya ada di sini. Semuanya tersedia. Begitu ya. Yang penting Allah Ta'ala beritahu kepada kita, jadilah orang yang baik. Orang yang berbuat untuk ridhonya Allah Ta'ala. Nanti saya kasih rezeki. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna lahum barakatin minas sama'i walakin kadzabu. Coba suatu negeri itu orangnya bertakwa, ada, tidak perlu utang. Kenapa kita diutangi? Karena yang ngutangi tahu kalau kita bisa bayar lah. Begitu ya. Yang ngutangi itu tahu kalau kita bisa bayar lah. Tidak punya uang, tidak apa-apa. Uang ada timah kok. Bayar timah, bayar ini, bayar inilah. Begitu loh. Gitu ya. Mereka sudah tahu bahwa kita itu ada kemungkinan tidak bisa bayar. Tidak apa-apa. Nanti bayar ini, bayar. Hasil buminya banyak, tidak masalah lah. Begitu. Itu orang kafir. Diutangi supaya kita terpaksa membayar mereka dan sebagainya. Kita tidak perlu utang. Begitu ya, padahal kita tidak perlu utang, tapi memang harus diutangi supaya itu yang terjadi. Itulah kejahatannya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nukira fin naqur, kalau sudah ditiupkan trompet, fadzalika yawma idzin yaumun asir. Kalau sudah dibunyikan trompet, itu adalah hari yang sangat gitu ya, yang sangat menyulitkan. Kata Rasulullah SAW, kaifa an'am, bagaimana saya bisa menikmati hidup, wa sahibul qarn qad iltaqama al-qarna, gitu ya, wa hana jabhatahu. Bagaimana saya bisa hidup nikmat? Yang megang trompet ini sudah meletakkan gitu ya, trompetnya, gitu ya. Lalu dia melihat ke atas, gitu ya, yantadiru mata yu'mar fayanfuhu, dia menunggu kapan diperintahkan untuk meniup trompetnya. Lalu sahabat Rasulullah bertanya, lalu bagaimana dengan kami Rasulullah? Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna.
Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. 'Ala Allah tawakkalna. Gitu ya. Katakan hasbunallah, cukup Allah Ta'ala sebagai pelindung kami, wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil, tahu 'ala Allah tawakkal, kami bertawakal kepada Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu lah. Begitu ya. Inilah pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Yamun asir untuk siapa? 'Alal kafirina ghairu yasir. Untuk orang kafir hari itu tidak mudah, sulit sekali, karena mereka mau diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana? Apa manfaatnya? Manfaatnya mereka memiliki segala harta, segala kekuasaan di dunia inilah, gitu ya. Apa manfaatnya? Saat itu mereka menyadari bahwa ternyata apa yang mereka kerjakan di dunia tidak ada manfaatnya. Orang beriman menyadari bahwa segala apa yang mereka kerjakan di dunia manfaatnya banyak. Cuma sayang dulu tidak banyak berbuat baik lah. Begitu ya. Andaikan tahu bahwa zikir itu berat nilainya, andaikan tahu baca Al-Quran itu berat nilainya, banyak baca Al-Quran, banyak zikir. Nah, begitu ya. Tapi karena tidak tahu, taunya waktu di akhirat, tidak tahu saya. Andaikan saya tahu bahwa zikir itu berat nilainya, baca Al-Quran itu berat nilainya, saya banyak baca Al-Quran, banyak zikir, karena tidak tahu. Akhirnya kita menyia-nyiakan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, sayang. Kita lihat banyak orang berbicara dan sebagainya. Jarang orang mau meluangkan waktu untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Nah, biarkan saya berhadapan dengan orang-orang yang saya ciptakan wahida, sendiri. Nah, gitu ya. Yang lahir tidak punya apa-apa, muncul keluar dari perut ibunya tidak bawa apa-apa lah, gitu ya. Mungkin apa ada orang keluar dari perut ibunya bawa handphone misalnya, ya tidak ada. Nah, bawa emas 1 kilo, ya tidak ada lah. Keluar bawa emas lah 1 kilo, apa? Tidak ada. Nah, gitu ya. Waja'altu lahu malan mamduda. Kemudian setelah itu kami beri harta yang banyak, gitu ya. Kemudian setelah itu, gitu ya, wa banina syuhuda. Anaknya ada semua, gitu ya. Anaknya ada semua, syuhud, syahid, saksi. Anaknya banyak, depannya begini berdiri semua. Wa mahattu lahu tamhida, kami bereskan semuanya, kami beri semuanya dia. Summa yadma'u an azid. Tapi dia minta tambahan. Harta sudah ada kebun, sudah ada anak, masih tidak cukup dia. Gitu ya. Kalla innahu kana li ayatina anida. Mereka itu, orang semacam itu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anida lah. Tidak percaya kepada Al-Quran. Gitu ya. Tidak percaya bahwa Al-Quran ini memberikan kekuatan. Gitu ya loh. Dibalik saja. Lah, Anda kan sudah punya harta, punya anak, lalu tidak punya kekuatan, kok minta tambah? Begitu ya. Minta anaknya berapa? 40 anaknya. Nah, apa minta hartanya sekian lah. Begitu ya. Ternyata setelah diberi semuanya dia minta tambah. Kenapa? Karena memang itu semua tidak memberikan kekuatan lah. Begitu ya. Tidak memberikan kekuatan lah. Gitu ya. Baru sadar dia. Jadi dia minta tambahan. Loh, ini Al-Quran. Oh enggak, gitu ya. Saya perlu yang bisa dilihat oleh mata. Ya. Saurhiquhu su'uda, akan saya bawa dia ke su'ud. Apa su'ud itu? Huwa jabal. Kata Rasulullah, as-su'ud huwa jabal finnar yukallaf lahu ay yas'adahu. Sebuah bukit di gunung di neraka, di mana seseorang itu dipaksa untuk naik. Fa idza wada'a yadahu zabat, kalau dia meletakkan tangannya di gunung Sauda, leleh. Wa idza rafa'aha adat, kembali utuh. Diletakkan leleh, bayangkan begitu ya.
fa idza wada'a rijlahu dzabat, kalau meletakkan kakinya leleh, kalau diangkat kembali lagi ya. Jadi dia sambil naik itu sambil dipaksa. Begitu ya, bayangkan. Kalau di dunia misalnya begini, matilah. Bayangkan di dunia ada orang dilemparkan ke lahar, gitu ya, ke lahar di gunung, ya, tapi tidak bisa mati, bagaimana? Bayangkan saja ada orang dilemparkan ke lahar, gitu ya, di mana dia lele tapi tidak bisa mati. Nah, saya bantu membayangkan. Saya bantu bayangkan neraka di dunia ini saja yang masih dingin, gitu ya. Dilemparkan seseorang ke lahar, gitu ya, yang begitu, yang meleleh itu, nah, gitu ya, tapi tidak bisa mati, bayangkan. Nah, gitu ya, bukan suatu siksaan itu. Nah, itu loh. Kalau sudah kita tahu itu, tidak kepingin apa-apa kita. Begitu ya, kita tidak akan berdoa minta istri, minta anak, minta sehat, minta selamat, enggak, minta selamat di akhirat saja. Nah, begitu ya. Kalau sudah kita itu melihat di akhirat nanti, sudah tahu keadaan di akhirat, kita tidak akan minta apapun. Yang penting saya selamat loh. Begitu ya. Yang penting saya selamat loh. Begitu. Jangan kita di dunia ikut-ikutan dengan orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cari dunia, ini anehnya, ironinya ini. Orang yang cari akhirat bisa merasakan dunia. Yang cari dunia tidak bisa merasakan dunia. Gitu, orang cari akhirat, gitu ya, bisa merasakan dunia. Begitu ya, begitu ya, begitu ya. Yang cari dunia, anehnya tidak bisa merasakan dunia. Orang yang sudah sejak gitu ya, mau tidur, dia sudah niat besok saya mau cari dunia. Itu waktu dia bangun, nah, gitu ya, mulai bangun sampai mau tidur tidak bisa merasakan dunia, dia tersiksa, nah, tersiksa dengan dunia. Tapi orang beriman tidak. Saya tidur nanti mau bangun sholat malam, bangun dia tenang. Nah, tidak ada di hatinya ada pabrik saham apa, tidak ada. Nah, pabrik tidak punya, begitu ya. Kuncinya pabrik tidak ada, nah, gitu ya. Tidak ada saham, tidak ada. Nah, begitu ya. Barangkali ada kartu kredit, tidak ada. Buku tabungan tidak ada. Buku tabungan RT ada lah. Begitu ya. Tapi tidak ada lah. Tidak ada loh. Oh begitu. Iya. Tenang dia, tenang. Begitu ya, tenang. Tidurnya pulas, pakai alarm. Pulas dari pulas sampai alarm dia. Lah, alarmnya 2. Nah, begitu. Dari enak mimpi apa tidak tahu. Yang penting bisa mimpi lah. Ada lagi orang yang gitu ya, yang masih kepingin ini, tersiksa dia. Nah, nanti saya itu ya mau lah. Nanti besok saya mau nagih itu lah. Ya, saya nanti besok mau ini lah. Begitu ya, itu yang terjadi. Nah, begitu ya. Jangankan dia, pegawai aku capek. Nah, begitu ya. Pegawainya orang kaya itu aku capek lah. Bukan orang kaya, pegawainya aku capek sekali. Karena dia ditanya, sudah ya, ini beginilah. Repot. Nah, begitu itu repot lah. Begitu, orang cari akhirat, oh tenang ya. Apakah orang yang cari akhirat itu meninggalkan dunia? Ya tidak. Dia cari dunia dia. Nah, begitu ya. Dia cari dunia. Bukan berarti lalu dia mengatakan, enggak, saya tidak mau cari dunia. Enggak, tidak ada masalah. Begitu ya. Dunia sudah di depan kita sekarang lah. Begitu ya, tidak ada masalah lah. Begitu ya. Tapi kalau menyediakan hati seluruhnya untuk dunia, meninggalkan untuk akhirat, ya malah tidak bisa merasakan dia. Nah, begitu ya, malah tidak bisa merasakan dunia. Itu anehnya, begitu ya. Sudah, ya, begitu ya, sudah mendekati, gitu ya. Orang itu sebenarnya bernama Al-Walid ibn Mughirah. Nah, gitu ya. Al-Walid ibn Mughirah dari Bani Makhzum. Dia merupakan paman dari Abu Jahal. Nah, gitu ya. Lalu Umar bin Khattab, gitu ya. Umar bin Khattab itu kalau tidak salah keponakannya Abu Jahal. Ibunya Abu Umar bin Khattab atau Umar bin Khattabnya sendiri keponakan Abu Jahal. Jadi bagaimana kita lihat jaraknya antara Al-Walid ya, gitu ya, dan Umar bin Khattab. Alangkah seniornya Al-Walid, gitu ya, dan alangkah juniornya Umar bin Khattab. Nah, gitu ya. Karena melewati jenjang beberapa orang lah. Ini antara kakek, anak, cucu, buyut misalnya. Lah, bayangkan lah, alangkah seniornya. Secara ilmu dia senior lah. Secara harta, gitu ya, dia yang memberikan kiswahnya Ka'bah, Al-Walid. Suatu kebanggaan, gitu. Itu Al-Walid lah, gitu ya.
Lalu kemudian dia innahu fakkara. Dia mulai berpikir. Baik. Ya. Untuk selanjutnya insyaallah akan saya baca pada pertanyaan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa